warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 2 tahun 2024. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI, asal institusi SMAS Nurul Hidayah Cikupa, dengan nomor peserta 2016997527111. Saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi daur ulang sampah, model pembelajaran Project Based Learning, kurikulum Merdeka SMAS Nurul Hidayah Cikupa pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dengan baik. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran pada hari ini ya. Andika Yudhistira, Baitu Sandiara Syah, Cahya Ajeng, Emalia Putri, Fatma Paulina, Liawati, Muhammad Nabil, Muhammad Faiz, Muhammad Iqbal, semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang izin. Nah, setelah Ibu memeriksa kehadiran, sekarang Ibu juga akan memeriksa kerapihan kalian, kerapihan seragam dan tempat duduk ya. Ibu periksa dari sini dulu. Oke, kaki dan sini pakai sebelah sini. Oke, kaki. Oke, kaki ya. Nah, semua sudah rapi, silakan periksa kolong meja. Adakah sampah di kolong mejanya? Ada tidak? Ada ya. Jangan sampai menimbun sampah di kolong meja. Nanti akan jadi sarang nyamuk ya. Nanti akan jadi sumber penyakit bagi kita. Kita harus bisa menjaga kesehatan, salah satunya itu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Saya Bu, ya. Sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik pada pembungkus makanan, kertas plastik dan lain-lain
lain. Oke, masih ingat ya pada minggu lalu. Nah, sekarang Ibu juga akan bertanya tentang pertanyaan pemantik pada hari ini, ya. Bagaimana cara memilah sampah yang benar? Bu, Ya, tadi. memindahkan sampah sesuai jenisnya. Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana cara meminimalisir sampah yang menumpuk? Saya Bu, ya Pak, membawa kantong belanja sendiri ketika belanja dan menghindari kemasan plastik. Oke, bagus ya. Nah, dan terakhir, apa akibatnya jika sampah dibuang di mana saja? Saya Bu, Ya. merusak pemandangan dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Oke, akan merusak pemandangan dan akan bau yang tidak sedap ya. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, semuanya sudah siap ya. Sudah ingat materi sebelumnya. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan adakan soal pretest ya. Silakan buka handphonenya. Ibu akan bagikan melalui WhatsApp group ya, melalui link Google Form. Oke, kirim ke grup kelas 10 IPA. Silakan kerjakan. Sudah ada ya? Oke, selesai ya. Silakan lihat skornya di situ. Bisa terlihat ya. Skornya langsung terlihat di handphone kalian. Itu adalah tes awal atau tes ya tentang pembelajaran hari ini. Itu skornya. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan belajar pada hari ini. Terlihat tidak layarnya? Lihat ya. Terlihat. Nah, kesepakatan belajar kita pada hari ini yang pertama boleh dilihat menghadiri kelas tepat waktu. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga berkolaborasi dengan teman sebaya dalam proyek, ya karena kita akan membuat proyek. Yang keempat menghormati guru dan teman sebaya. Yang kelima partisipasi dalam diskusi. Selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan terakhir mengikuti instruksi. Itu kesepakatan belajar kita pada hari ini ya. Saya pahami ya. Nah, dilihat di layarnya. Jangan tegang ya, relax dulu biar semangat. Kita adakan ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nanti kalian lihat video yang ditampilkan. Nanti ikuti gerakannya ya. Kita tekuk-tekuk. Sudah semangat belajarnya ya? Sekarang kalau sudah semangat, kita akan belajar tentang daur ulang sampah. Perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sampah, jenis sampah, dan mengelompokkan jenis sampah dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara pengolahan sampah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendesain produk daur ulang sampah anorganik dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat produk daur ulang sampah dengan tepat.
Ini kita akan buat produk ya, daur sampah dengan tempat sampah anorganik. Sekarang kita simak tayangan video yang akan Ibu tampilkan melalui YouTube. Sampah jadi kerajinan. Iya banget. Kamu ngasih ya? Bisa lihat? Dek, minggu depan jadi pulang. Janjilah, udah juga bisa orang-orang yang bisa juga pengennya. Oh gitu depan dong kirim deh. Nah, kita tuh ngapain kalau sama teman-teman di tempat ini? Oke, sudah selesai ya. Sudah disimak videonya tadi ya. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana isi dari video tersebut? Saya Bu, Kira-kira macam-macam hasil daur ulang Bu. macam-macam hasil daur ulang ya. Video tadi menceritakan tentang macam-macam daur ulang. Oke, adakah pertanyaan tentang video tadi? Ya. Bagaimana cara membuat sampah agar bernilai ekonomis? Oke, terima kasih Putri pertanyaannya. Bagaimana cara mengolah sampah agar nilai ekonomi? Caranya yaitu dengan cara diolah ya menjadi barang-barang yang memiliki nilai kebermanfaatan tinggi dan bernilai ekonomi. Salah satunya seperti gambar tadi, video tadi ya, membuat tas dari plastik dan masih banyak yang lainnya. Nah, pernahkah kalian melihat tas dari plastik? Nah, itu salah satu produk dari daur ulang sampah anorganik ya. Sekarang kita masuk ke tahap mendesain perencanaan proyek tentang daur ulang sampah anorganik. Ibu akan bagikan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah alat tambahan yang sudah Ibu beritakan di minggu sebelumnya dibawa? Oke, baik ya. Kalau dibawa alat rekamannya boleh disiapkan. Itu juga membutuhkan LKPD-nya. Oke, sekarang perhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan lembar kerja kalian atau lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat LKPD tentang proyek yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, kita akan membuat perencanaan proyek. Kalian berdiskusi dengan teman kalian, dengan kelompok kalian, ya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nah, berdiskusi dengan teman kelompok kalian, mengambil judul proyek apa yang akan kalian tentukan pada pembuatan sampah anorganik ini, daur ulang sampah ini, ya. Kalian boleh lihat sumbernya dari YouTube ya, dari internet, dari Google, dari buku paket juga boleh. Silakan dikeluarkan bukunya untuk mencari referensi atau sumber ya kita mempelajari hari ini. Nah, setelah kalian sudah berdiskusi ditentukan proyeknya, ya, ditentukan produknya, kalian nanti jangan lupa menyusun jadwal kegiatan, hari, tanggal, dan kegiatannya. Dan jangan lupa dokumentasi ya, buat lampiran. Setelah itu kalian buat langkah-langkah untuk membuat produk daur ulang tersebut, ya. Setelah itu dideskripsikan, diuji hasilnya dan dipresentasikan setiap perwakilan kelompok maju depan. Paham ya? Kalau gitu silakan dibuka alat dan bahan yang sudah dibawa ya. Kalau Ibu sudah perintahkan di sebelumnya, silakan HP handphonenya dibuka untuk membuka YouTube ya atau internet. Dan jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Kerjakan LKPD-nya. Dan sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan ya. Dalam pembelajaran ini terdapat 4 penilaian.
dinilai ya selama melakukan proyek tersebut. Gotong royongnya, mandiri, kreatif, berpikir kritis akan dinilai. Selanjutnya yaitu penilaian diskusi. Kalian aktif tidak ya berdiskusi untuk merencanakan produk kalian ya. Seperti apa dalam kelompok, jangan mengandalkan satu teman saja, tapi bekerja sama karena akan ada penilaian. Selanjutnya ada penilaian presentasi, dari mulai sistematika presentasinya dinilai. Dan yang terakhir ada penilaian produk ya, dari mulai perencanaannya, prosesnya, dan hasil. Dari hasil ini akan dinilai bentuk fisiknya, estetikanya, dan nilai kebermanfaatan. Paham ya? Silakan kerjakan, nanti Ibu akan melakukan penilaian ya dan memonitor kalian. Silakan kerjakan. Ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Ada yang ditanyakan kelompok kedua? Kalau tidak ada ya.
Kerajinan dari stik es krim adalah sebuah karya untuk menghasilkan produk dengan menggunakan stik es krim sebagai bahan bakunya. Ada banyak sekali kreasi kerajinan tangan dari barang bekas yang bisa kita buat. Daripada membuang stik es krim tersebut ke tong sampah, lebih baik kita memanfaatkannya untuk bahan kerajinan tangan. Untuk bisa meraih stik es krim membutuhkan ide-ide. Di sini, kita akan membuat tempat pensil dan tempat tisu dari stik es krim. Hal itu, lantaran benda tersebut dapat dijadikan alternatif kotak pensil dan wadah tisu yang murah meriah. Cara membuatnya juga sangat mudah dan tidak menelan banyak waktu. Adapun langkah-langkah membuat tempat pensil berbahan stik es krim adalah sebagai berikut. Cara membuat tempat pensil dari stik es krim, tempat pensil berbentuk seperti tabung tanpa penutup. Alat dan bahan stik es krim bentuk oval atau sendok, lem kayu dan kain katun. Oke, sudah selesai ya. Ini dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Oke, Siva, Apa yang bisa digunakan sebagai perangkat dalam pembuatan kerajinan tersebut? bisa menggunakan lem kayu atau lem lilin. Oke, bisa lem kayu atau lem lilin ya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Radit? Butuh berapa banyak stik es krim untuk membuat tempat pensil atau tisu tersebut? Sebanyak 50 batang stik es krim. Oke, ada lagi? Sudah terjawab ya, sebanyak 50 batang Radit ya. Nah, kalau sudah terjawab semua, silakan ditepuk tangan. Oke, sekarang ditutup kelompok 1. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok selanjutnya, siapa lagi yang mau presentasikan? Silakan maju ke depan. Ini kelompok berapa? 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik membuat bunga dari limbah kantong plastik. Bunga dari plastik menjadi salah satu hiasan rumah yang paling banyak dipilih. Dengan mengolah menjadi bahan-bahan kreasi seperti ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang ada. Alat dan bahan: yang pertama plastik bekas, yang kedua gunting, yang ketiga lidi. Ukuran yang sama rata atau sejajar. Himpit bagian tengah plastik menggunakan kawat. Yang keempat, mengangkat plastik yang telah dijepit tersebut dengan menarik dari ujung ke bagian atas. Oke, terima kasih kelompok 1 dan 2 tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya kelompok yang belum maju, silakan maju. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pembuatan daur ulang sampah menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik salah satu jenis sampah yang cukup sulit untuk didaur ulang dan seringkali menjadi salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di lingkungan. Kami di sini memanfaatkan sedotan plastik untuk membuat tempat pensil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sedotan, lem, dan botol bekas. Cara pembuatannya yaitu 1. Siapkan sedotan plastik yang sudah tidak terpakai. Gunting sedotan tersebut menjadi beberapa bagian kecil dengan panjang yang sama. 2. Siapkan botol bekas lalu potong menggunakan pisau atau cutter. 3. Susun sedotan tersebut dalam bentuk segi empat ataupun bentuk yang diinginkan. Gunakan double tip untuk menyatukan bagian-bagian sedotan tersebut. Tempelkan ujung sedotan yang satu ke ujung sedotan yang lain hingga membentuk tempat pensil. 5. Tambahkan hiasan di sampingnya. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Saya, Ya. berapa lama sedotan plastik akan terurai di alam? Menurut sumber yang kami baca melalui internet, sedotan plastik bisa terurai sekitar 20 tahun. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, betul sekali ya. Kelompok 3 ini sudah mempresentasikan untuk daur ulangnya tempat pensil menggunakan sedotan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pembuatan daur ulang sampah menggunakan plastik bungkus kopi. Bungkus kopi dengan membuat kerajinan tangan, yaitu tas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membuat tas dari bungkus kopi, yaitu alat dan bahan. 1. Bungkus kopi instan. Jika ingin membuat tas dengan ukuran kecil, siapkan setidaknya 100 bungkus kopi instan. 2. Gunting. Gunting ini akan digunakan untuk memotong beberapa bagian bungkus kopi, benang, dan sebagainya. 3. Penggaris. Fungsi dari penggaris adalah untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya tas yang ingin dibuatkan sebagai alat bantu untuk memotong bungkus kopi supaya sama rata. 4. Pastikan semua alat dan bahan sudah tersedia, tidak ada yang kurang satupun. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat tas dari bungkus kopi. Pertama, siapkan bungkus kopi instan merek apa saja dan bersihkan sisa bungkus kopi dengan air lalu dikeringkan atau diinjak atau bisa dilap dengan kain. 2. Gunting bagian bawah bungkus kopi. Bungkus kopi dapat dikombinasikan dengan bungkus kopi yang lain sesuai dengan selera masing-masing. 3. Gunting bungkus kopi membentuk dua sama rata sehingga terbentuk dua bagian. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Oh iya aja. Tidak hanya bungkus kopi, sampah plastik lain bisa seperti bungkus deterjen, bungkus snack, dan bungkus plastik minuman instan yang sering kita temukan. Oke, betul sekali. Bukan hanya bungkus kopi, masih banyak ya bungkus-bungkus lainnya yang bisa kita buat menjadi tas seperti itu, tas cantik seperti ini. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok tas. Silakan, boleh ditutup kelompok tas. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan hasil produknya ya. Ada yang membuat tempat pensil dari stick es krim, ada yang membuat bunga, ada yang membuat tempat pensil dari sedotan, ada juga membuat tas dari bungkus kopi. Kalian semua luar biasa ya. Oke, kita simpulkan. Kira-kira kesimpulan kita belajar hari ini apa? Yang mau disimpulkan? Saya Bu, Iya, baik. sampah anorganik biasanya tidak dapat terolah alami dan melakukan pengolahan khusus untuk dapat didaur ulang. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu, Ya. cara membuat daur ulang sampah organik. Langkah pertama dalam proses daur ulang sampah yaitu mengumpulkan material atau plastik yang akan didaur ulang, sortir, pencucian, resisi, pemilahan sampah, dan penggabungan. Oke, luar biasa. Ya, sudah menyimpulkan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu, Oke. sampah anorganik yang bisa didaur ulang contohnya bekas plastik kopi menjadi tas, Ya. es krim menjadi tempat pensil, Ya. sedotan menjadi tempat pensil, dan sampah plastik bisa menjadi bunga. Luar biasa ya. Produk yang kalian buat itu ya bisa didaur ulang ternyata. Oke, sudah kita simpulkan. Sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Mengapa kita harus mendaur ulang sampah anorganik? Saya Bu, Ya. selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, daur ulang bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku solid produk. Oke, bagus ya. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Ya, Bu. Ya. Menarik Bu, kita bisa mengetahui cara mendaur ulang sampah anorganik sehingga bisa bermanfaat dan bernilai ekonomis. Luar biasa, sangat menarik ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Pembelajaran hari ini selesai ya. Pembelajaran berikutnya yang akan datang yaitu tentang dinamika komunitas ya. Nah, tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan adakan soal post test atau tes akhir ya. Silakan dibuka lagi handphonenya. Ibu akan bagikan melalui WhatsApp group, melalui link Google Form.